Oke, jadi untuk soal nomor satu kita disuruh membuat eh, database bernama Klinik Hewan Animacare dan juga tabel-tabel yang diperlukan sesuai dengan apa yang ada di PDM di atas. Kemudian menambahkan foreign key-nya dengan keadaan on update cascade dan on delete cascade. Jadi pertama-tama kita create database, kemudian kita tambahkan tabel-tabelnya sesuai dengan apa yang ada di PDM. Tabel-tabelnya muncul, kemudian terakhir kita tambahkan foreign key-nya. Sehingga nanti tabel-tabelnya memiliki foreign key semua sesuai dengan apa yang ada di PDM. Kemudian untuk nomor 2, kita disuruh untuk membuat tabel baru yang bernama table membership yang ada kolom MID yang merupakan primary key, terus ada M alamat dan M email. Kemudian kita disuruh menambahkan atribut pemilik hewan PHID yang akan menjadi foreign key ke tabel pemilik hewan. Dan juga semua data yang tadi itu tidak boleh null. Berarti kita akan tambahkan not null nanti. Berarti pertama kita membuat tabel membership-nya. Dan di sini ada pemilik hewan PHID yang akan menjadi primary key-nya. Dan reference-nya adalah dari tabel pemilik hewan. Dan dari kolom PHID. Lalu kita tambahkan foreign key-nya di sini dan update dengan on update cascade dan on delete cascade. Kemudian kalau kita run, nanti akan muncul tabel membership yang isinya MID, M alamat, M email, dan pemilik hewan PHID yang merupakan foreign key ke pemilik hewan. Kemudian nomor 3, kita disuruh untuk membuat tabel baru lagi dengan nama jenis hewan yang berisi kolom JHID dan JH nama. Kemudian JHID ini akan dijadikan sebagai primary key dan juga kita disuruh membuat foreign key di tabel hewan yang referensinya itu dari tabel jenis hewan ini pada kolom JHID. Kita buat tabel jenis hewannya dulu, baru kita alter table di tabel hewan karena kita akan menambahkan kolom jenis hewan di HID. Kemudian kita tambahkan foreign key-nya. Jadi nanti di tabel akan ada tabel baru yaitu tabel jenis hewan yang berisi JHID dan JH nama. Kemudian di tabel hewan akan ada kolom baru yaitu jenis hewan JHID. Ini yang merupakan foreign key dari tabel jenis hewan pada kolom jenis hewan JHID. Kemudian untuk nomor 4, kita disuruh untuk menghapus tabel jenis hewan dan kemudian setelah dihapus kita harus menambahkan kolom H jenis dengan tipe data varchar pada tabel hewan dan tidak boleh null. Berarti yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus ngedrop foreign key dari jenis hewan JHID tadi yang tadi ditambahkan, terus kita drop kolom jenis hewan JID, terus kita drop tabel jenis hewan. Kemudian kita tambahkan kolom H jenis pada tabel hewan. Sehingga nanti tabel jenis hewan akan hilang, terus di tabel hewan tidak akan lagi ada kolom jenis hewan JHID, tapi akan diganti dengan kolom H jenis. Kemudian untuk nomor 5, kita disuruh untuk memasukkan semua data-data yang ada pada soal.
ke tabel masing-masing. Kemudian untuk nomor 6 kita disuruh untuk update waktu keluar pada tabel perawatan menggunakan waktu sekarang. Berarti kita tinggal update tabel perawatan terus set ke waktu keluarnya menjadi waktu sekarang. Awalnya kan waktu keluarnya beda-beda. Nah, kalau misalnya query ini dijalankan nanti waktu keluarnya akan sama itu pada pukul 12.31. 12.31 semua. Kemudian untuk nomor 7, karena ada kesalahan pada pendataan supplier, kita disuruh untuk mengupdate data terbarunya. Tapi yang diupdate hanyalah supplier dengan ID S0001. Jadi awalnya kan dia PT Kimia Farma dan datanya seperti ini. Kemudian kalau query-nya dijalankan, kita akan mengupdate datanya berdasarkan data yang sudah direvisi. Hingga nanti datanya berubah menjadi PT Kalbe Farma. Terus nomor 8 kita karena pada karena pada tanggal 11 November 2024 pukul 18.0009 ada pemilik hewan bernama Aladin dengan ID pemilik hewannya PH004. Dia membawa peliharaannya yang berjenis monyet dan namanya Abu, usianya 4 tahun, ke klinik. Terus karena si Abu ini diperiksa oleh dokter spesialis dengan dokter ID-nya D0002 dan dicatat sebagai perawatan baru dengan deskripsi sebagai yang ada di soal. Kemudian Abu ditambahkan 2 jenis obat yaitu betadine dan multivitamin. Jadi berarti kita akan menambahkan data baru ke tabel yang bersangkutan. Pertama kita tambahkan ke tabel hewan karena ada hewan baru yang tercatat. Karena di tabel hewan itu tidak ada nama Abu. Jadi kita harus menambahkan datanya Abu ke tabel hewan. Yaitu kita tambahkan HID, H nama, H jenis, H usia, dan pemilik hewan PHID sesuai dengan kolom-kolom yang ada di tabel hewan. Kemudian, karena tadi dia masuk sebagai perawatan baru, karena di sini data terakhir adalah perawatan dengan ID P005, kita tambahkan ID baru karena dia merupakan perawatan baru menjadi P006. Terus deskripsinya ada di soal dan waktu masuknya juga ada tadi pukul 18.0009. Kemudian dokter ID-nya adalah D0002 dan hewan HID-nya adalah H006 karena kita menambahkan data baru di tabel hewan. Karena sebelumnya kan di tabel hewan hanya ada hewan dengan ID H0005. Jadi kalau kita tambahkan data baru berarti otomatis dia jadi H006. Udah kemudian si Abu ini kan diberikan 2 obat yaitu betadine dan multivitamin. Udah kita tinggal masukkan aja perawatan PID-nya kan P006, kita tambahkan obatnya. Kalau betadine itu 00, ID-nya tuh O0002 dan kalau multivitamin itu ID-nya O0009. Hingga nanti di tabel hewan akan ada datanya Abu, umurnya 4 tahun. Kemudian di tabel perawatan akan ada data perawatan 6. Waktu keluarnya 0 karena tidak ada disertakan di soal kapan dia keluar karena dia baru masuk. Terus di tabel perawatan obat akan ada data baru yaitu data obatnya si Abu. Ini dan ini. Kemudian nomor 9 data P waktu keluarnya perawatan Abu akan di-set menjadi waktu saat ini. Terus juga
obat multivitamin tadi tuh dihapus dari catatan perawatan ABU. Berarti kita pertama-tama tuh harus update tabel perawatannya dulu dan set waktu keluarnya menjadi sekarang untuk perawatan ID P0006, yaitu perawatannya si Abu. Terus kita hapus baris dari tabel perawatan obat di mana ID obatnya adalah O0009 karena multivitamin itu ID-nya itu. Kemudian kita tambahkan N perawatan PID-nya P0006 karena kalau misalnya kita nggak tambahin perawatan PID-nya P006 nanti obat yang semuanya ada di tabel perawatan obat dan ID-nya itu O0009 juga akan ikut terhapus. Jadi awalnya ada 9 data, tapi setelah query-nya berjalan jadi ada 8 data karena tadi yang data multivitaminnya dihapus. Kemudian obat yang di bawah harganya 25.000 tidak laku terjual. Oleh karena itu, obat yang harganya kurang dari 25.000 akan dihapus. Berarti kita delete from obat, terus kita delete baris yang harga obatnya itu kurang dari 25.000. Jadi awalnya kan ada 9 obat dan harga yang kurang dari 25.000 adalah obat terasimin, kemudian Drontal, sudah itu saja, berarti nanti ada 2 data yang terhapus. Nah, jadi cuma 7 data saja, karena tadi 2 obat yang tadi sudah dihapus, karena dia harganya kurang dari 25.000. Kemudian, obat yang harganya lebih dari 50.000 akan dinaikkan harga jualnya sebanyak 10%. Berarti kita update tabel obat dan set harga obatnya itu sama dengan harga yang sudah dinaikkan sebesar 10%. Nah, kalau 10% itu kan kita sama aja mengalihkan harganya itu dengan 1,1. Tapi yang kita ubah hanyalah obat dengan harga yang lebih dari 50.000. Jadi nanti yang akan berubah adalah antasida, anti kuku. Karena 2 obat ini lebih dari 50.000. Antasida berubah jadi 66, anti kuku berubah jadi 82.500. Kemudian Pak Imron ingin mereset sistem pencatatan tabel membership dan menghapus semua data pada tabel membership agar dapat memulai pencatatan baru. Karena di sini Pak Imron hanya ingin menghapus data-datanya saja, tapi tidak menghapus tabelnya, maka kita menggunakan query run cat table. Sehingga nanti data-data yang ada di tabel membership akan terhapus semua, sehingga tidak ada lagi data-datanya. Seperti itu saja dari saya. Terima kasih.